Saya adalah salah satu mahasiswa pendidikan matematika Universitas PGRI Semarang. Untuk topik pembahasan pada kali ini yaitu ada definisi. Kesebangunan itu apa sih? Kemudian sifat-sifat kesebangunan. Kita akan membedah 3 sifat kesebangunan, mulai dari 2 bangun datar, 2 segitiga, dan segitiga istimewa yang sebangun. Poin ketiga, kita akan membahas mengenai rumus. Rumus apa sih yang berlaku dalam kesebangunan? Kemudian setelah kita mempelajari definisi, sifat-sifat kesebangunan, rumus, kita langsung mencoba mengerjakan contoh soal, dan setelah itu kalian bisa banget nih untuk langsung berlatih mengerjakan soal yang sudah saya sediakan agar lebih memahami dari materi kesebangunan. Pada poin pertama kita membahas mengenai definisi. Kesebangunan adalah 2 buah bangun datar dengan panjang sisi-sisi yang bersesuaian, mempunyai perbandingan sama besar, dan mempunyai sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Biasanya kesebangunan ini dilambangkan atau memiliki simbol notasi seperti gelombang gitu ya. Nah, kesebangunan itu manfaatnya untuk apa ya kira-kira? Pemanfaatan kesebangunan itu bisa untuk perbesaran foto, kemudian pembuatan model benda. Nah, untuk yang poin kedua, kita membahas sifat-sifat kesebangunan yang dimiliki dari yang pertama, 2 bangun datar yang sebangun, yang kedua, 2 segitiga yang sebangun, dan yang ketiga, segitiga istimewa yang sebangun. Dari ketiga poin ini kita akan bahas satu persatu. Yuk kita langsung simak poin pertama. 2 bangun datar yang sebangun. Sifat-sifat yang dimiliki. Poin pertama, pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Nah, pada poin pertama ini kalian bisa lihat ya, untuk gambar ini ada persegi dengan panjang sisi 2 cm, kemudian di sebelahnya ada persegi yang lebih besar di mana memiliki panjang sisi 6 cm. Dan perbandingan dari persegi kecil dan persegi besar yaitu 1:3. Untuk yang poin kedua, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Tentunya kalian udah pada tahu ya, kalau persegi itu memiliki sudut 90 derajat di setiap sisinya. Jadi kan ada keempat sisi nih, dan di setiap pojokan sisi pasti memiliki 90 derajat. Untuk poin kedua, 2 segitiga yang sebangun. Sifat-sifat yang dimiliki, yang pertama, pasangan sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan panjang yang sama. Ini hampir sama ya, seperti 2 bangun datar yang sebangun, seperti persegi tadi. Kemudian, besar sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, sehingga sudut yang diapit pada kedua sisinya memiliki besar yang sama. Kalau untuk yang poin 1 dan poin 2 itu sama dengan 2 bangun datar yang sebangun. Nah, untuk yang poin ketiga nih, sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, sehingga sudut yang diapit pada kedua sisinya memiliki besar yang sama. Jadi itu gini, untuk yang pada gambar, masing-masing gambar itu kan ada 2 gambar di mana ada sudut yang dituliskan yaitu 75 derajat. Nah, pada 2 segitiga itu sudutnya sama. Sehingga untuk yang sudut atas dan sudut yang di sebelah kanan itu juga sudah pasti sama, karena sudut yang sudah diketahui itu 75 derajat.
kita lanjut untuk segitiga istimewa yang sebangun. Nah, sifat-sifat yang dimiliki segitiga siku-siku, salah satu sifatnya yaitu memiliki besar sudut 90 derajat. Nah, sudah bisa kita lihat ya, untuk segitiga siku-siku di gambar yang atas di sebelah kiri itu ada tanda persegi. Di pojok bawah kiri itu ada persegi, itu melambangkan bahwa segitiga siku-siku memiliki sudut 90 derajat pada sisi tersebut. Kemudian segitiga sama kaki, sifatnya antara lain memiliki dua sisi yang sama panjang, dua sudutnya sama besar, dan hanya memiliki satu sumbu simetri. Nah, kita bahas dulu nih sifatnya. Yang pertama itu memiliki dua sisi yang sama panjang. Nah, kira-kira yang mana sih yang sama panjang? Bisa kalian lihat pada gambar yang atas sebelah kanan, itu ada segitiga sama kaki, di mana di panjang sisi kanan kiri itu diberikan lambang garis 2. Nah, artinya itu dia memiliki panjangnya yang sama. Jadi panjang yang miring kanan dan miring kiri itu sama. Sedangkan yang garis bawah itu tidak sama dengan panjang sisi yang bagian miring-miring. Kemudian dua sudutnya sama besar. Nah, segitiga sama kaki ini selain memiliki panjang yang sama pada sisi kanan dan kiri, dia juga memiliki sudut yang sama. Dua sudutnya itu yang di bawah antara sudut kiri ke bawah dan sudut kanan ke bawah itu diapit gitu ya. Jadi yang sebelah kanan misalkan 30 derajat, berarti yang kiri juga 30 derajat. Berarti yang atas tinggal sisanya dari ini tadi. Kemudian kita langsung aja ya masuk ke yang poin ketiga. Segitiga sama sisi, sifatnya antara lain memiliki tiga sisi yang sama besar, semuanya sudutnya sama besar, dan memiliki tiga sumbu simetri. Nah, kalau segitiga sama sisi, bisa lihat di gambar yang paling bawah, itu yang memiliki garis 2 itu tuh semua sisinya, karena memang segitiga sama sisi itu memiliki panjang yang sama. Misalnya salah satu panjangnya itu 6 cm, berarti yang sisi lain juga 6 cm, seperti itu. Kemudian semua sudutnya sama besar. Nah, itu kalau misalkan segitiga itu kan 180 derajat ya, berarti dari ketiga sisi itu, dari ketiga sudut ya, itu dia memiliki besar 60 derajat per sudutnya. Berarti yang sebelah kiri 60, sebelah kanan 60, dan sebelah atas juga 60. Maka jumlahnya 180 derajat. Oke, kita lanjut. Rumus yang berlaku pada bangun datar yang sebangun. Poin yang pertama, untuk persegi atau persegi panjang. Nah, itu rumusnya PT per AB sama dengan PS per AD. Nah, untuk PT itu yang persegi panjang yang lebih besar, itu bagian atas, panjang yang atas itu. Kemudian per AB itu persegi panjang yang ukurannya lebih kecil yang bagian atas. Jadi sebanding ya gitu. Apabila dibandingkan itu mereka sama. Kemudian untuk PS itu yang persegi panjang yang besar, itu panjang sisi yang sebelah kiri yang tegak itu ya, PS. Dan AD juga yang persegi panjang yang ukurannya kecil di sebelah kiri yang tegak juga. Tapi mungkin kalau misal yang diketahui yang sisi QR atau sisi SR gitu, sebenarnya sama aja, tinggal kita menerapkan rumus ini aja. Ini hanya sebagai simbol kalau misal ya panjang per panjang sama dengan lebar per lebar, seperti itu. Nah, yang poin kedua, segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini
lebih mudah ya. Jadi tuh misal yang dicari itu sisi BC. Caranya yaitu akar CD. Terus ada yang tanya nih, CD itu yang mana ya kak? Oke, yang CD itu kalian kan ada lihat kan, ada tegak lurus di segitiga itu, di dalamnya kan ada garis, kemudian ada lambang persegi atau persegi panjang itulah. Nah, dari potongan titik itu adalah titik D. Jadi apabila yang dicari itu BC, itu rumusnya akar CD dikali CA, nah ketemu. Ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku yang sebangun ya. Kalau misal mencari sisi pada segitiga yang seperti biasa kan menggunakan rumus Pythagoras seperti itu. Kemudian yang untuk BA sama dengan akar AD dikali AC. Kemudian untuk BD akar DA dikali DC. Nah, untuk yang poin ketiga ini khusus segitiga yang bukan siku-siku. Nah, apabila diketahui segitiga itu ya, entah segitiga sembarang atau segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, sama kaki, intinya yang bukan segitiga siku-siku, itu menggunakan rumus AB per PQ sama dengan BC per QR sama dengan AC per PR. Pasti pada bingung nih, aduh itu gimana maksudnya, aku nggak paham. Nah, ini aja. Kalau misal kalian bingung, kalian bisa juga untuk gambar di kertas kalian deh, siapin kertas buat gambar. Nah, itu kan AB kenapa bisa per PQ ya? Kenapa? Karena gini, seperti yang persegi panjang tadi di sebelah, itu kan PQ per AB, dimana PQ itu panjang yang bagian atas, atau intinya panjang dari persegi panjang tersebut, yang persegi panjang yang besar dan ukuran yang kecil, itu intinya yang sekiranya memiliki perbandingan yang sama itu akan diper gitu. Jadi untuk AB sama PQ itu sama, bentuknya sama gitu. Terus sama dengan BC per QR. Nah, untuk BC yang bagian alas ya, dan QR alas itu sama. Kemudian AC per PR, nah itu juga sama seperti itu. Nah, ini juga ada nih, padahal ini kan juga segitiga siku-siku kak, tapi kenapa rumusnya berbeda gitu. Nah, gini, segitiga siku-siku kalian bisa lihat dari gambar ini tuh beda sama yang sebelahnya. Kalau yang sebelahnya tadi itu kan ada tegak lurus ya. Kalau yang ini itu dipotong gitu, kayak motong kue. Jadi dibagi kayak dua bagian, sehingga kalau bisa kalian amati, itu kan segitiga siku-siku yang paling besar. Nah, ketika dipotong, itu akan membentuk segitiga siku-siku yang kecil gitu. Jadi intinya tuh perpotongannya sama, membentuk segitiga siku-siku kayak gitu, tapi bentuknya tuh kayak langsung sejajar gitu aja. Itu menggunakan rumus AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Atau bisa juga AD per BD sama dengan AE per EC sama dengan DE per BC dikurangi DE. Oke, mungkin kalau yang bingung nih, AD itu yang mana? Nah, AD itu yang dimiliki segitiga siku-siku yang kecil, dan AB itu segitiga yang besar. Mungkin kalau misal kalian bingung, itu kalian bisa pisah dulu nih. Aduh kak, aku masih bingung. Nah, kalian bisa aja, kalian gambar segitiga siku-siku besar sama segitiga siku-siku kecil gitu, tapi dikasih lambangnya sama. Itu kan yang segitiga besar kan ABC, nah sedangkan yang segitiga kecil itu kan ADE. Nah, itu nanti
biar bisa nyambung gitu. Nanti kalian bisa paham deh kalau misal kalian pisah dulu gambarnya. Oke, ini juga ada nih rumus yang berlaku pada trapesium. Ini juga sama kayak segitiga yang tadi, dibagi dua. Ini kan ada trapesium atas sama trapesium yang besar. Ini sebenarnya kalau kalian amati tuh ada 3 trapesium ya, trapesium yang kecil ada 2, terus yang gede. Nah tapi karena kita itu mencari kesebangunan ya, kalian bisa gunakan rumus. Misalnya kita cari F itu yang tegak. Yang datar. F datar di bagian tengah itu EF sama dengan DC kali AE. Nah, DC itu berarti yang datar atas pol dikali AE. Miring yang miring kiri, tapi yang dari titik bawah sampai titik tengah gitu. Terus ditambah AB kali DE. Nah, AB itu yang datar paling bawah dikali DE. DE itu miring kiri, tapi yang dari titik atas sama titik tengah, per AE ditambah DE. AE itu yang tadi ya, kayak pojok kiri, titik paling bawah sama tengah. DE itu pojok atas dan titik tengah gitu. Kalau kalian masih kurang jelas, aduh ke aku bingung nih, masih awang-awang gitu, kalian pokoknya kalau misalkan belajar itu harus entah siapkan kertas lah paling enggak, biar kalian tuh bisa sambil menulis dan mengamati seperti itu. Nah, oke. Nah, kita udah masuk contoh soal nih. Daripada kalian bingung cuma ngamatin aja, kita langsung bahas ke contoh soal. Tapi selain itu jangan lupa juga kalian untuk menyiapkan kertas untuk menghitung juga, biar kalian juga nggak cuma memperhatikan gitu. Oke, untuk soalnya, jika diketahui segitiga PQR gambar berikut. Nah, itu ada segitiga besar itu PQR, kemudian dipotong dengan garis ST yang membentuk segitiga lebih kecil yaitu RST. Kalau tadi kan PQR ya, itu terus ada segitiga kecilnya RST. Nah, untuk panjang PS 8 cm dan SR 4 cm, kemudian ST 2 cm, dan PQ-nya itu yang ditanyakan. Berapakah nilai PQ? Nah, kita langsung jawab penyelesaiannya. Atau mungkin mau ditulis dulu nih. Ini mau ditulis, nah udah, ini aja deh penyelesaiannya. Karena segitiga STR sebangun dengan segitiga PQR, maka berlaku ST per PQ sama dengan SR per PR. Kok bisa gitu, kenapa kak? Nah, tadi kan kita sudah bahas, intinya kalau yang sebanding itu jadi per gitu lah. ST, nah ST itu kan diketahui 2, sedangkan yang ditanyakan kan PQ. Nah, ST sama PQ itu sejajar apa ya? Ya, kurang lebih sejajar lah. Intinya tuh kalau di segitiganya dipisah itu letaknya sama ST sama PQ itu gitu. Jadi 2 per X gitu. Terus sama dengan SR itu 4 cm, PR. Nah, PR kan ini segitiga yang besar ya. Segitiga yang besar itu kan yang diketahui 8 cm sama 4 cm. Nah, berarti ditambah. Berarti 2 dikali 12 dari mana? Tadi 4 ditambah 8. 2 kali 12 sama dengan 4x. Nah, kemudian 24 sama dengan 4x. 24 dibagi 4 hasilnya 6. Maka nilai x adalah 6 cm. Jadi panjang PQ-nya itu 6 cm. Nah, ada contoh kedua. Diketahui gambar berikut. Ini ada segitiga. Jika segitiga PQR sama dengan segitiga RST, maka panjang RS adalah
Oke, yang diketahui di sini tuh panjang ST 8 cm itu panjangnya sama ya sama PQ 8 cm. Kemudian PR 10 cm. Nah, PR ini kan 10 meter. 10 cm maksud saya ya. Itu sama dengan panjangnya RT. Karena ini sebangun ya, jadi panjang itu sama. Nah, untuk yang panjang RQ sama RS itu belum diketahui. Kira-kira berapa sih gitu. Oke, penyelesaian. Diketahui segitiga. Lah, saya nge-lag ya. Oke, mohon maaf, ada kesalahan. Seharusnya ini diketahui segitiga PQR sama dengan RST gitu ya. Karena sebangun, maka ST sama dengan PQ sama dengan 8 cm dan PR sama dengan RT sama dengan 10 cm. RS sama dengan QR dapat ditentukan dengan Pythagoras. Gitu. QR. Loh Kak, katanya tadi kalau segitiga sebangun itu pakai rumus yang tadi CD akar berapa itu bukan Pythagoras. Oke, gini. Karena iya ini memang sebangun, tapi mereka ini memiliki panjang sisi yang sama gitu. Jadi sebenarnya ini tuh cuma satu segitiga yang misal ada dua nih ditumpuk segitiganya, itu cuma dilebarkan biar jadi dua segitiga, padahal mereka sebenarnya satu segitiga yang memiliki sisi-sisi yang sama. Jadi mereka dihitung dengan menggunakan Pythagoras gitu. Udah bisa ya kalau untuk Pythagoras ya. QR sama dengan RT kuadrat dikurangi ST kuadrat. Itu hasilnya 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan akar 100 dikurangi 64. Akar dari 36 itu QR sama dengan 6 cm. Nah, karena QR ini tuh sama dengan RS, maka jadi panjang RS adalah 6 cm gitu. Udah paham kan? Kalau misal belum, boleh banget nanti dicobain lagi untuk contoh soalnya dan latihan soal. Oke, soal yang ketiga. Jika diketahui dua bidang persegi panjang. Ini ada persegi panjang ABCD dan EFGH. Di mana panjang persegi panjang ABCD sebanding persegi panjang EFGH, maka panjang FG adalah. Nah, untuk panjang yang diketahui itu ada AB 4 cm dan panjang EF 12 cm, dan untuk lebar BC 2 cm dan lebar FG itu yang ditanyakan. Berapakah kira-kira FG-nya? Untuk penyelesaian, karena sebanding atau sebangun ya, maka berlaku AB per EF sama dengan BC per FG gitu. Jadi untuk 4 per 12 sama dengan 2 per FG. Maka 4 FG sama dengan 24. Oh ya, untuk FG-nya kalau misalkan kalian pengen ganti menjadi variabel X atau mungkin yang lainnya sebagai inisial, boleh banget. Biar lebih simpel gitu ya. Kemudian 24 dibagi 4, maka FG menghasilkan 6 cm. Seperti itu. Oke. Mungkin kita cukup untuk 3 contoh. Sekarang kalian bisa langsung mencoba latihan soal berikut ini untuk lebih mendalami lagi. Kalau misalkan udah ketemu untuk jawaban dari latihan soal ini, bisa langsung ketik di kolom komentar. Nanti barangkali bisa membantu teman-teman yang mampir di video ini juga. Nah, ini ada 3 latihan soal. Kalian bisa langsung screenshot untuk latihan soalnya, atau mungkin bisa banget deh bisa langsung ditulis aja, barangkali kalian udah pegang kertas sama ballpoint gitu, jadi bisa langsung dikerjain. Nah, ini untuk yang contoh 1 itu tadi nih, antara yang memiliki segitiga siku-siku tapi dia memiliki sisi tegak gitu ya. Kalian bisa lihat di pembahasan rumus tadi, ini hampir sama.
Terus untuk yang kedua, ini segitiganya tuh juga sebenarnya sama sih kayak tadi yang di contoh soal tuh ada yang kedua kalau nggak salah, atau kalau masih bingung bisa lihat di rumus juga ada. Tapi tadi tuh potongannya segitiganya berdiri, kalau ini kan rebahan gitu, kayak kalian rebahan, aku juga suka rebahan. Nah terus untuk yang trapesium juga, nah ini ada nih, kalian bisa langsung coba.